Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita berbagai macam kenikmatan, baik nikmat zahirah maupun nikmat batinah, baik nikmat yang lahir maupun nikmat yang batin. Dengan kenikmatannya, saudara-saudaraku sekalian, kita dapat menunaikan kewajiban beribadah dan menjalankan amanat kehidupan ini sesuai dengan syariatnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa istiqomah meniti jalan langkah beliau hingga akhir zaman nanti. Kemudian melalui mimbar yang mulia ini, kami juga tidak lupa untuk senantiasa mengingatkan kepada diri kami dan juga kepada jamaah sekalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, dimanapun kita berada, kapanpun kita selalu menjunjung tinggi nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, kekuasaan dalam perspektif sorotan Islam itu tidak hanya dipandang sebagai sebuah kehormatan atau fasilitas duniawi, tetapi Islam memandang kekuasaan itu sebagai amanat yang penuh dengan tanggung jawab, amanat yang mengandung konsekuensi moral, konsekuensi spiritual, bahkan konsekuensi akhirat atau ukhrawi. Siapapun yang memikul tanggung jawab ini wajib melaksanakan dengan penuh integritas, penuh kehati-hatian, karena pada hari kiamat nanti yang namanya kekuasaan itu akan dimintai pertanggungjawaban atas siapa yang memegang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah riwayat hadis riwayat Imam Muslim, an Abi Dzar, dari Abu Dzar, qala qultu ya Rasulullah ala tasta'maluni. Abu Dzar mengatakan kepada Nabi, ya Nabi, ya Rasulullah, tidakkah engkau mengangkatku dalam jabatan ini? Kemudian fadaraba biyadi ala mankibi thumma qala, lalu Rasulullah menepuk-nepuk pundakku, seraya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Abu Dzar innaka dhaifun, wahai Abu Dzar,
sesungguhnya engkau itu lemah. Wa innaha amanatun, sementara jabatan itu adalah amanah yang berat. Ya. Wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadamatun, dan jabatan itu, kekuasaan itu di hari kiamat ia akan menjadi kehinaan dan penyesalan. Illa man akhadaha bihaqqiha, kecuali bagi yang mengambilnya dengan hak. Wa adal ladzi alaihi fiha, dan menunaikan kewajiban yang ada padanya. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, dari sini ada gambaran yang cukup jelas bahwa kekuasaan itu adalah amanah azimah, amanat yang agung, dan menyalahgunakan amanat itu bisa berakhir pada kehinaan dan penyesalan yang tidak ada berakhir. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin sekalian, terutama di saat-saat ini ketika praktek kolusi, korupsi, nepotisme serta politik yang lebih cenderung transaksional yang semakin marak terjadi di setiap lini kehidupan, ya termasuk di lingkungan kita, maka kita harus lebih berhati-hati lagi. Dan Al-Quran menggarisbawahi tentang prinsip dasar imamah atau kekuasaan itu. Kekuasaan itu bukan milik mutlak manusia, melainkan titipan Allah. Ya, kekuasaan itu dititipkan kepada siapa yang dikehendaki. Tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka man tasya. Tapi ya, kalau kita memaknai kekuasaan itu jangan kursi presiden saja, jangan kursi menteri atau bupati atau gubernur saja. Tapi kekuasaan itu adalah skrup kecil dalam hidup ini juga kekuasaan. Kita kan, saya pernah waktu bertanya pada salah satu orang Arab itu, man anta? Saya tanya gitu, kamu itu siapa toh? Terus dia mengatakan, ana Rais Jumhuriyat Nafsi, aku itu adalah presiden republik diriku sendiri katanya. Jadi dia merasa bahwa dia itu diberi muluk, diberi kerajaan kekuasaan atas dirinya sendiri. Oleh karena itu, setiap kita, siapapun yang diberi kekuasaan sekecil apapun, itu harus dipandang sebagai sarana untuk menunaikan hakullah, untuk menegakkan keadilan, tidak untuk menguasai, tidak untuk menindas orang lain. Coba dibuka nanti Al-Quran surah Al-Anfal ayat ke-27. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wa rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Ya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, ya. Dan janganlah pula kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sementara kamu mengetahui. Jadi pengkhianatan terhadap amanat ini, termasuk amanat kekuasaan, itu merupakan bentuk pengkhianatan kepada Allah dan Rasulnya, sebagaimana diungkapkan oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli dalam kitab tafsirnya, Tafsir Jalalain, bahwa amanat yang dimaksud dalam ayat ini bukan hanya yang berkaitan dengan agama, tetapi juga ada kaitannya dengan urusan sosial, urusan politik, dan juga urusan kepemimpinan. Al-Mahalli mengatakan, maktumintum alaihi minad-din wa ghairihi. Jadi ditafsiri oleh Jalaluddin Al-Mahalli itu bahwa yang disebut sebagai amanat, pengkhianatan terhadap amanat itu adalah apa yang berkenaan dengan agama, wa ghairihi, dan yang lainnya. Artinya amanat yang dimaksud itu adalah sesuatu yang dipercayakan kepadamu,
meliputi urusan agama dan urusan-urusan yang lain, sosial, ekonomi, politik, dan kekuasaan. Dengan demikian, jabatan atau wewenang politik itu termasuk cakupan amanat yang dimaksud oleh Quran surah Al-Anfal ini, ya. Dan Islam menolak segala macam bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Jadi menggunakan kekuasaan untuk ighna'un nafsi, memperkaya diri, atau ighna'u usratihi, untuk memperkaya keluarganya, memperkaya orang lain, ya, bahkan untuk menzalimi, menindas atau memberikan keistimewaan kepada kelompok tertentu, itu termasuk tindakan yang bukan hanya zalim, Pak, tapi itu bisa merusak tatanan sosial kehidupan manusia, mufsid fil ard. Jadi yang disebut sebagai perusak di muka bumi itu ya semacam itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala dalam Quran di surah lain, ya, Quran surah Al-Baqarah ayat 188, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqa min amwalin nasi, ya, litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Sama ini dengan surat Al-Anfal, terakhirnya diberi penegasan. Padahal kamu tuh menyadari itu, mengetahui itu. Dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan cara al-batil, dengan cara batil. Dan jangan pula kamu membawa urusan itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan cara berbuat dosa. Padahal kamu mengetahui, kamu sadar tentang itu. Jadi ayat ini mengecam siapapun yang melakukan praktek suap, praktek manipulasi hukum, penyalahgunaan posisi untuk merampas hak orang lain. Dan dalam konteks ini, ya, ayat ini relevan dengan praktek apa tadi, mafia peradilan, dengan gratifikasi dan penyalahgunaan jabatan publik, abuse of power, ya. Nah, ma'asyiral muslimin sekalian, saya tidak berpanjang lebar. Para mufassir klasik maupun kontemporer itu sudah menggarisbawahi tentang pentingnya menjaga amanat kekuasaan. Semisal Syekh Wahbah Zuhaili dalam tafsir Al-Munir memberikan footnote atau at-ta'liqat pada surah Al-Anfal ayat 27 ini merupakan peringatan bagi umat Islam secara tegas, keras, tidak boleh mengkhianati kewajiban amanat publik. Amanat itu ya termasuk jabatan dan kekuasaan, ya. Dan amanat itu adalah titipan yang harus dijaga agar pihak yang menitipkan merasa aman, kan gitu kan. Saya titip mobil pada panjenengan, ya. Kenapa harus dijaga dengan penuh kehati-hatian? Ya agar yang menitipi merasa aman, dan suatu saat amanat itu kan harus dikembalikan kepada pemiliknya secara utuh. Dan jika kekuasaan adalah amanat dari rakyat dan amanat dari Allah, maka pengkhianatan terhadap amanat itu berarti menodai kepercayaan masyarakat dan juga kepercayaan Allah. Yang terakhir, bapak-bapak sekalian dan saudaraku, saya ingin membaca satu ayat lagi, yaitu Quran surah An-Nisa ayat 58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl innallaha ni'ma ya'idukum bih innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya
dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkan hukum tersebut dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu, dan sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ayat ini punya dua makna cukup mentereng dalam fundamentalisme Islam, yaitu tentang menjaga amanat dan menegakkan keadilan. Jadi ini poinnya di situ. Yang terakhir, Bapak-bapak sekalian, kekuasaan itu selain jadi amanat, dia akan menjadi sandungan. Kekuasaan itu sebagai fitnah, ya, sebagai ujian, bukan mutlak sebagai anugerah loh, Pak. Jadi orang diberi jabatan tuh tidak murni itu sebagai anugerah. Kalau pandangan orang sufi, ya, itu justru sebagai ujian. Kekuasaan itu dapat mengantarkan pemiliknya pada derajat yang paling tinggi di sisi Allah, karena dia amanat dan bertanggung jawab tadi, kalau digunakan dengan benar. Tapi sebaliknya, kalau digunakan dengan semena-mena, zalim, dia bisa menyeret pemilik kekuasaan itu pada kehinaan dan penyesalan yang tiada akhir. Terakhir ini sabda Nabi, hadis riwayat An-Nasai, innakum satahdiruna alal imarah. Sesungguhnya kalian akan berambisi untuk mendapatkan jabatan. Ya, itu bukan hanya mereka saja, Pak. Mungkin kita juga sama. Kita akan air liur kita itu akan mengalir ketika melihat jabatan ada di depan mata kita. Justru innakum satahrisuna alal imarah. Kamu akan harasa itu akan bersemangat, berambisi untuk memperoleh al-imarah atau kekuasaan atau jabatan itu. Wasatakunu nadamatan yaumal qiyamah. Tapi ingat, padahal jabatan itu pada hari kiamat akan menjadi penyesalan. Ya. Fani'mal murdifah wa bi'satil fatimah. Jadi amanat kekuasaan tadi adalah sebaik-baik penyusuan di awal, tapi seburuk-buruk penyapian di akhir. Ya, ini paradoks kekuasaan. Di awal tampak manis, tumpahannya mewah, kursinya empuk, gajinya besar, fasilitasnya cukup luar biasa, dihormati, dijunjung banyak orang. Namun pada akhirnya berujung pada penyesalan yang tidak berujung, ya, tidak ada akhirnya ketika itu dikelola dengan tidak amanah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk jamaah sekalian. Dan saya berdoa kepada Allah SWT, semoga kita yang ada di sini merupakan hamba-hambanya yang sangat berhati-hati terhadap kekuasaan sekecil apapun itu, dan kita di akhirat kelak tidak menjadi manusia yang hina dan penuh penyesalan. Amin Allahumma amin. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah fattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, dalam 2 menit saja di khutbah yang kedua ini, kita saat ini berada di bulan Rabiul Awal, dan kita hari ini umat Islam di seluruh penjuru dunia manapun memperingati bulan spiritual ini, bulan seremonial kebatinan spiritual, di mana di bulan ini lahir sosok
yang menjadi cahaya alam semesta ini. Karena ketika Nabi Muhammad lahir itu yang gembira bukan hanya manusia, tapi semut, binatang melata, semua alam semesta ini turut bergembira menyambut kedatangan manusia yang paling agung. Jadi disebut sebagai afdalul makhluki alal itlaq, sebaik-baik makhluk secara mutlak itu yaitu Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Nah, di momen ini mari kita mencoba melihat cara gaya kepemimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saya beri contoh saja ya. Nabi itu di dalam memimpin itu melakukan segala macamnya itu dengan penuh kehati-hatian. Karena ada konsekuensi tadi, paradoks kekuasaan. Ini akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, bahkan mungkin 1 benik, 2 benik, 1 rupiah, 2 rupiah yang memang bukan hakuna, yang bukan hak kita, ya jangan diambil. Ya. Terus kemudian bagaimana Rasulullah itu sangat berbuat adil terhadap siapapun. Bahkan warisan sikap keadilan itu turun temurun dari Rasulullah kepada sahabat, termasuk pada sahabat Umar. Sahabat Umar menegur gubernur Mesir itu Amr bin As, matasta'badtumun nas laqad waladatkum ummahatuhum ahrara. Di mana Amr bin As itu mau membangun masjid di di daerahnya saya lupa, di dekat gereja gantung, atau gereja gantung Pak, di Kairo sana. Itu masjid yang besar, Bapak Ibu saksikan itu. Dulunya ada bi'run, ada sumur yang mau digeser atau dibeli tapi tidak boleh. Terus karena berkuasa ya udahlah, kamu itu kroco aja kok, rakyat kecil yang melawan itu. Terus Kipti atau seorang Nasrani itu kemudian pergi ke Madinah melapor. Terus Umar bin Khattab itu mengatakan matasta'batun mas, ya, matasta'batun nas, sejak kapan kamu itu memperbudak manusia? Sejak kapan kamu jadi sesembahnya manusia? Laqad waladathum ummahatuhum ahrara. Bukankah bapak ibu mereka telah melahirkan manusia itu dalam kondisi merdeka? Jadi jangan kamu terus mentang-mentang berkuasa. Nah, jadi ini momen kita untuk mencontoh kembali istilah, kalau saya tadi pagi subuhan itu di subuh barokah, ini itu momen kita mentajdidul mahabbah wa tajdidul ahdi, ya, memperbarui mahabbah kita, ditancapke meneh ben tambah jero gitu mahabbah kita, cinta kita pada Nabi, dan tajdidul ahdi, memperbarui janji setia kita untuk menghidupkan sunnah Nabi, mengikuti fi'il atau perbuatannya Nabi alaihi salatu wassalam. Semoga ridha dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala menyertai kita semuanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ij'al baladana Indonesia hadha ya Rabb baladan aminan mutma'innan wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma ij'al baladana Indonesia hadha ya Rabb baladan aminan mutma'innan wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma ansur ikhwatana al mujahidin fi Palestin. Allahumma ansurhum ala a'da'ihim. Allahumma ثبت أقدامهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعيد مسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله
من وصل صرفا وصله الله ومن قطع الصرفا قطعه الله. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nar kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul adhab. Inna Allaha kana azizan hakima. Walladzina amanu wa 'amilus solihati sanudkhiluhum jannat tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada lahum fiha azwajun mutahharah wa nudkhiluhum dhillan dhalila. Inna Allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Inna Allaha ni'ma ya'idukum bih. Inna Allaha kana sami'an basira. Allah Sami'a Allahu liman hamidah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim
Sami Allahu liman hamidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.